Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya India Nadila, NIM 120103210044. Saya dari kelas 3C Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari dosen saya, Ibu Nur Haswinda MPD, dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Ragam Bahasa. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Adapun pengertian lainnya, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Selanjutnya, jenis ragam bahasa. Yang pertama, berdasarkan media. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa. Ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Yang kedua, berdasarkan cara pandang penutur. A. Ragam dialek. Contohnya, gue udah baca itu buku. B. Ragam terpelajar. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. C. Ragam resmi. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. D. Ragam tidak resmi. Contohnya, saya sudah baca buku itu. Yang ketiga, berdasarkan topik pembicaraan. 1. Ragam bahasa ilmiah. Contohnya, makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi. Yang kedua, ragam hukum. Contohnya, dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Yang ketiga, ragam bisnis. Contohnya, setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Yang keempat, ragam agama. Contohnya, dia sangat rajin beribadah karena ingin taat. Yang kelima, ragam kedokteran. Contohnya, anak itu menderita penyakit kwashiorkor. Yang keenam, ragam sastra. Contohnya, cerita ini menggunakan unsur flashback. Yang ketujuh, ragam psikologi. Contohnya, penderita autis perlu mendapatkan bimbingan yang intensif. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi dua. A. Fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitas sebagai bahasa nasional. 1. Mampu menyatukan ribuan bahasa yang berada di Indonesia. 2. Simbol kebanggaan nasional. 3. Simbol identitas nasional. 4. Berarti menyatukan berbagai kelompok etnis. 5. Membantu alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Yang B. Fungsi sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi negara. 2. Bahasa pengantar dalam pendidikan. 3. Berarti komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan, pembangunan nasional dan pelaksanaan. 4. Budaya pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, ragam bahasa ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Ciri-ciri bahasa ilmiah: yang pertama baku, kedua logis, ketiga kuantitatif, keempat tepat, kelima denotatif yang berlawanan dengan konotatif, keenam runtut. Selanjutnya, dalam karakteristik ragam bahasa terdapat pertama, cendekia, yang kedua, lugas dan logis, yang ketiga, jelas, yang keempat, padat dan ringkas, yang kelima, formal dan objektif, yang keenam, gagasan sebagai pangkal tolak, yang ketujuh, penggunaan istilah teknis, yang kedelapan, bidang ilmu, yang kesembilan, konsisten.
Selanjutnya, ragam bahasa non-ilmiah. Ragam bahasa non-ilmiah atau fiksi adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Adapun ciri-ciri bahasa non-ilmiah, pertama emotif, kedua persuasif, ketiga deskriptif. Selanjutnya, ragam bahasa semi-ilmiah. Ragam bahasa semi-ilmiah bersifat ilmu tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Adapun ciri-ciri ragam bahasa semi-ilmiah, pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi, kedua, fakta yang disimpulkan subjektif, yang ketiga, gaya bahasa konotatif populer, yang keempat, situasi didramatisir, yang kelima, bersifat persuasif. Itulah penjelasan saya mengenai ragam bahasa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.